Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunisa Az-Zahra, NRP 18 dari kelas 2D4 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang catching pada Y2. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada penjelasan tentang topik pembelajarannya. Yang pertama adalah penjelasan tentang catching, kemudian penjelasan tentang data catching, kemudian penjelasan tentang fragment catching, penjelasan tentang page catching, dan penjelasan tentang HTTP catching. Jadi langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa itu catching terlebih dahulu. Cache adalah proses menyimpan data sementara di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Caching adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Di sisi server, Anda dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar seperti daftar berita terbaru. Anda juga dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Di sisi klien, Anda dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Cara kerja cache. Jadi di sini ada perangkat di mana perangkat itu akan mencari data di dalam cache terlebih dahulu. Nah, jika datanya tidak ada di dalam cache, maka perangkat akan merequest data ke database. Seperti itu. Apa saja mekanisme caching yang didukung oleh Y? Yang pertama ada data caching, yang mana membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya nanti. Kemudian ada fragment caching, yang mengacu pada caching fragment halaman web. Kemudian page caching, yang mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Kemudian ada HTTP caching, digunakan pada aplikasi web agar juga dapat mengeksploitasi caching sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Nah, di sini yang pertama ada data caching. Data caching membantu Anda dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya kemudian. Data caching bergantung pada komponen cache yang biasanya terdaftar sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi, Anda dapat memanggil Y.2.2 app cache. Y mendukung penyimpanan cache berikut. Yang pertama, Y caching DB cache uses a database table to store cached data. Jadi menggunakan tabel dari database untuk menyimpan data cache. Kemudian Y/caching/APC cache uses PHP APC extension. Jadi menggunakan PHP APC extension. Kemudian Y/caching/file cache uses files to store cached data. Jadi menggunakan files untuk menyimpan data cache. Kemudian yang terakhir Y/caching/memcache uses PHP memcache extension. Di sini menggunakan memcache extension dari PHP dan sebagainya. Masih ada lagi. Nah, semua komponen cache mendukung API berikut. Yang pertama ada get, mengambil nilai data dari cache dengan kunci tertentu. Add, menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache jika key tidak ditemukan dalam cache. Kemudian set, menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache. Kemudian multi-get, mengambil beberapa nilai data dari cache dengan key yang ditentukan. Multi-set, menyimpan beberapa item data dalam cache. Setiap item diidentifikasi dengan kunci atau key. Kemudian flush, menghapus semua item data dari cache. Kemudian di sini ada contoh pembuatan data caching. Yang pertama, ubah file config/web.php. Ini untuk basic template ya. Di bagian cache itu kita tambahkan class Y/caching/file cache. Kemudian tambahkan fungsi baru bernama action test cache ke site controller. Jadi ini di site controller itu kita tambahkan action test cache. Jadi di sini ada menggunakan Y app cache, kemudian
Di sini menggunakan catch ini tadi, kemudian get mengambil data my catch data, kemudian jika datanya itu salah, maka kalau datanya tidak ditemukan di dalam catch, maka akan dikalkulasikan dari scratched date seperti ini, DMYHIS, kemudian menyimpan data di dalam catch, jadi bisa dicari next time catch set my catch data, kemudian data 30. Datanya ada di dalam sini var dump, kemudian dengan argumen data. Kemudian ketik http localhost 8080 index.php dengan routing site/test cache di bila alamat browser web. Anda akan melihat yang berikut, string bla 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 length sama dengan 19. Jika Anda memuat ulang halaman, Anda akan melihat tanggalnya tidak berubah. Nilai tanggal di cache dan cache akan kadaluarsa dalam waktu 30 detik. Muat ulang halaman setelah 30 detik. Jadi di sini tidak berubah ya tanggalnya. Oke. Kemudian query caching, memberi Anda caching hasil query basis data. Caching query memerlukan koneksi DB dan komponen aplikasi cache. Berikut ini contoh langkah pembuatannya. Yang pertama, tambahkan sebuah metode baru bernama action query caching di site controller. Nah, di sini isinya adalah, di sini ada duration, kemudian resultnya menggunakan my user get db cache function dengan diisikan oleh db-nya. Kemudian returnnya adalah my user find count. Kemudian di sini ada duration. Kemudian di sini ada var dump untuk memunculkan result. Kemudian di sini ada user diisi dengan my user. Kemudian di sini ada name, itu diisi dengan cached username. Kemudian email diisi dengan cached user bla 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 bla. Kemudian di save. Kemudian di sini ada var dump untuk memunculkan isinya tadi my user find count. Oke, buka URL di localhost 8080 index.php dengan routing site/query caching and reload the page. Jadi di sini akan ditampilkan string 11 dan string 13. Kemudian saat membuka halaman untuk yang pertama, disimpan query DB dan menampilkan semua jumlah pengguna. Saat dimuat ulang halamannya, hasil query DB yang di cache sama seperti sebelumnya karena query database di cache. Kemudian Anda dapat menghapus cache dari konsol menggunakan perintah berikut. Y-cache menampilkan komponen cache yang tersedia. Y-cache/flush cache1, cache2, cache3 membersihkan komponen cache 1, cache2, dan cache3. Y-cache/flush all membersihkan semua komponen cache. Inside the project root of your application, run ./y-cache/flush strip all. Jadi ini akan menghapus semua komponen cache. Sini ya. Kemudian di sini ada contoh pembuatan fragment caching. Jadi yang pertama ada add a new function called action fragment caching di site controller, yang isinya ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, username, user email, save. Dan di sini ada models, my user find all. Kemudian return this render cache view models. Kemudian di sini now create a new file called cachedview.php di views/site folder. Jadi diisinya seperti ini. If this begin cached view, maka akan di echo modelnya. Jadi ada ID, name, dan email. Kemudian saat dibuka di browser di halaman site/fragment caching, maka akan muncul, oh ternyata di sini nggak ada ya, akan muncul output ini ID, name, dan emailnya. Kemudian pembuatan page caching, modifikasi behaviors function di site controller. Jadi ini ada behaviors, kemudian di sini ada access, kemudian di sini ada verbs,
verb filter class name. Nah, di sini ada class y filters page cache di dalam verbs. Yang mana di sini ada only index, kemudian durationnya adalah 60. Jadi saat dibuka URL di index.php dengan routing site /index, kemudian ubah pesan selamat dari file tampilan index. Jika Anda memuat ulang halaman, Anda tidak akan membuat perubahan apapun karena halaman tersebut di cache. Tunggu sebentar dan muat ulang halaman lagi. Kemudian di sini ada contoh pembuatan HTTP caching. Untuk mengaktifkan pengiriman header last modified, konfigurasikan properti y/filter/http cache $last modified. Jadi di sini ada di behaviorsnya itu di sini ada class y/filters/http cache, kemudian halamannya itu only di index, kemudian last modified. Di sini ada property last modified yang mana diisi function action parameter, kemudian di sini ada a variable queue dengan memanggil ydb query, kemudian return key from news maximum created at. Seperti itu akan menampilkan dari db query ini. Kemudian untuk mengaktifkan pengiriman header e-tag, konfigurasikan properti y/filters http cache dengan $e-tag seed. Jadi dari sebelumnya itu sini property last modified, sini ada e-tag seed. Isinya kurang lebih sama, find module, request get, bla 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 bla. Kemudian sudah selesai. Yang mana nanti akan dikerjakan untuk tugasnya. Dengan begitu untuk modul caching sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.